Selamat pagi pemirsa. Dalam 1 bulan angka COVID meningkat tajam di Papua Barat. Sensus khusus kepada warga asli Papua perlu dilakukan. Dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CWM News pagi hari ini, Senin 14 September 2020. Bersama saya Melani Wisiri, inilah CWM News selengkapnya. Saudara, dalam jangka waktu 1 bulan, jumlah positif COVID-19 di Provinsi Papua Barat meningkat signifikan. Kondisi ini perlu diwaspadai dengan lebih hati-hati agar tidak menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang masuk zona berbahaya COVID-19. Cepatnya penyebaran COVID-19 atau virus corona. Dari data yang dikeluarkan Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat per tanggal 11 September 2020, diketahui jumlah warga Papua Barat yang positif COVID-19 telah menembus angka 1.000, tepatnya 1.019 orang. Protokol kesehatan yang belum diterapkan secara baik oleh warga masyarakat merupakan salah satu penyebab utama melonjaknya grafik positif COVID-19 di Papua Barat. Kondisi ini diperparah dengan mulai diberlakukannya new normal, dengan dibukanya berbagai aktivitas publik, termasuk pencabutan larangan beribadah, serta program work from home yang telah dicabut dan kembali bekerja di kantor masing-masing. Namun kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol dirasakan semakin rendah. Dr. Arnold mengungkapkan 3 daerah yang menduduki posisi 3 besar angka tertinggi COVID-19 di Papua Barat adalah Kota Sorong sebanyak 167 kasus, disusul Kabupaten Teluk Bintuni dengan jumlah 66 kasus, serta Kabupaten Manokwari dengan jumlah kasus 56 yang saat ini masih dalam proses perawatan. Kita amati dalam 1 bulan lah, dalam 1 bulan terakhir ini, kita Papua Barat ini grafiknya itu kan melonjak tajam ya, melonjak tajam sekali. Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Bintuni, terus Manokwari sendiri, terus Sorong Selatan yang selama ini tidak pernah melaporkan, sudah melaporkan, kemudian Maibrat yang selama ini tidak pernah, akhirnya pecah telur juga. 15 Juli kita mulai masuk tahapan new normal, kemudian dalam tanda petik kantor-kantor mulai beraktivitas, kemudian yang selama ini kita bekerja dari rumah, work from home, sekarang kita bekerja di kantor, meskipun jumlahnya terbatas. Terus kemudian aktivitas publik yang lain juga mulai semakin. Yang dulu dilarang kebaktian, gereja, sekarang boleh, ibadah sholat Jumat juga boleh, dan semua aktivitas publik. Pada saat kita masuk new normal itu, sebenarnya yang satu yang penting yang tidak bisa kita tawar-menawar protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu yang sampai dengan saat ini menurut pengamatan kami justru semakin masyarakat semakin tidak tertib lagi untuk menerapkan protokol kesehatan. Sekarang kita masuk new normal, kemudian aktivitas kita dari satu daerah ke daerah lain dalam tanda petik meskipun kita melakukan perjalanan dinas dalam urusan tugas, tapi ancaman virus ini tidak pernah hilang. Virus ini kita tidak mau pikir, tidak mau tahu apakah ini orang perjalanan dinas kah, pejabat siapa, tokoh agama kah, rajin sembahyang kah, tidak kah. Selama kita lengah, dia akan masuk. Jadi itu yang menjadi catatan bahwa kalau kita amati sekarang dengan tren yang semakin meningkat, kita perlu evaluasi. Ada apa yang salah dari kita? Mungkin kita mulai jenuh menggunakan masker. Virusnya tidak mau tahu, mau jenuh kan, mau capek kan, mau alasan bilang harusnya capek pakai masker, susah bernafas. Itu urusan kalian. Selama ada peluang, virus akan masuk. Jadi ini yang perlu kita sampaikan ke seluruh masyarakat, bahwa tidak namanya kita jenuh, capek, karena virus masih ada. Penyebaran COVID-19 yang saat ini hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat
termasuk di Kabupaten Sorong Selatan dan Maibrat, yang selama ini masuk dalam zona hijau perlu diwaspadai. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CWM Channel.